Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Dan kali ini yo Jang Wahab tidak dewean, tapi ado yo sesepuh dan juga seniman di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau khususnya di Kayu Agung ya. Ano Bapak mulai mana? Ya siang ini sengaja yo Jang Wahab ngobrol-ngobrol bareng mereka karena memang ada beberapa yang nak ditanyakan ya, terutama ke ya Kak Isijalnya ya. Baik, kalau itu ada Bapak mulai mana? Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita, jangan lupa diklik di tombol subscribe kita dan tolong di-share dengan yang lainnya supaya ya channel Kayu Agung Radio akan terus termotivasi untuk mengupload video-video yang unik lainnya. Ya kalau itu ada Bapak mulai mana? Ya pun. Iya. Apa kabarnya untuk Kak Isijal? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Iya, juga dengan Kak Yasir Rabbani. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau Bapak mau mana ya Kak Isijal. Ya. Terutama Kak Isijal ya selaku mungkin narasumbernya ya. Iya. Yang nak kita tanya-tanya. Betul. Itu mengenai masalah orang-orang yang sakti yang ada di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tempo dulu. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa di suatu daerah itu biasanya sering ada sih orang-orang yang muncul, terutama mereka mempunyai kesaktian yang luar biasa. Yeah. Ya mungkin jangan itu Kak ya saya juga masih ingat dengan yang namanya si Pitung dan sebagainya itu di Betawi ya, juga ada di tempat-tempat yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu ini Kak Isijal, ini sebenarnya siapa sih wong sakti yang ada di Kayu Agung ini? Nah, itu satu pertanyaan yang aku nilai sangat tepat untuk kita maklumi kan, iya. Sesuai dengan era perkembangan sekarang ini kan. Iya. Nah, kalau kita berbicara masalah tipe-tipe atau kelas-kelas orang-orang yang memiliki mantraguna kan, Iya. atau katakanlah orang yang memiliki kesaktian-kesaktian pada tempo dulu yang pernah hidup di bumi Kayu Agung. Iya. Ya, itu diantaranya ada sosok perempuan yang bernama yang identik disebut Seriang Kuning. Seriang Kuning. Ya, ada lagi Petori Bo Handa, ada Ratu Jimat, ada Puyang Patija, ada juga Nyi Rolang dan sebagainya. Iya. Dan itu orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu mantraguna. Iya. Kalau laki-lakinya misalnya kan ada Puyang Bucit, kemudian Puyang Depati Mina kan, Mina Sakti kan. Iya. Nah, ada lagi Puyang Soleh dan sebagainya. Itu misalnya kalau yang kita kenal sekarang ini misalnya Tuan Pegadu dan sebagainya kan. Iya. Nah, ini merupakan orang-orang yang pernah hidup di Kayu Agung dan memang asli orang Kayu Agung yang memiliki kekuatan-kekuatan batin, dapat dikatakan ya mereka memiliki ilmu-ilmu kesaktian. Nah ini Kak Isijal sedikit lagi yang nak ditanyakan, karena yang namanya pendekar atau orang-orang yang berilmu sakti itu biasanya mereka ada kebiasaan mengembar, Ya. mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain. Iya. Ya mungkin mereka juga jarak tempuh yang cukup lama pun ya mungkin dengan kesaksiannya Iya, bisa berjalan di air, bisa terbang dan sebagainya. Nah, orang-orang sakti yang ada di Kayu Agung ini memang asli pribumi atau banyak yang datangan dari daerah lain? Sebagian memang orang pribumi kan, dan sebagian itu adalah orang datangan. Tetapi yang datangan ini bukan datangan mengembara dari daerah mereka ke sini, bukan. Memang mereka tuh
bukan asli pribumi tetapi menetap di daerah Kayu Agung. Contoh misalnya kan itu Puyan Patijah kan. Nah, Puyan Patijah ini merupakan sosok garis keturunan dari orang-orang suku Jawa. Tepatnya Jawa dari kerajaan Mojopahit. Iya. Nah, dari tadi Pak Isizal ya, yang tadi ada beberapa mungkin yang diungkapkan, cuman belum dikasih kesempatan. Monggo silakan. Kando Yasir kan memang bukan asli dari daerah Kayu Agung, ada yang saya. Oh iya, jadi ini Kando Yasir. Ya. Biasanya kalau orang-orang sakti zaman dahulu, mereka itu kan kalau kita pelajari, kalau kita lihat sejarah, identik dengan memelihara binatang, binatang buas lah. Bahkan sering adu tanding, kemudian dengan hewan buas. Nah itu kira-kira untuk orang-orang sakti Mandraguna yang di Kayu Agung ini, itu sosok tokoh siapa tuh, Pak Yus, kira-kira yang punya kebiasaan seperti itu? Oh ya. Ya, rata-rata kalau zaman dulu, orang-orang sakti zaman dulu, di samping mereka memiliki benda-benda pusaka, kan, mereka terkadang identik dengan hewan-hewan peliharaan. Seperti binatang buas kan, ada harimau, ada buaya, ada gajah dan sebagainya. Nah ini seakan-akan menjadi lambang atau simbol kekuatan dari mereka. Misalnya kita pernah mengenal si Petori Buah Handak, nah, kan? Petori Buah Handak ini dia memiliki bukan hewan, tetapi dia memiliki bentuk benda kecil berupa keris kan, yang bisa hilang dalam mulutnya. Nah, itu yang benda. Sedangkan yang hewan misalnya ada lagi misalnya Petori Buah Omas. Nah, Petori Buah Omas ini identik, dia itu dikenal sebagai dukun sakti yang punya peliharaan harimau. Nah, harimau ini mulai dari harimau kumbang, harimau yang bentuk bulat-bulat macam tutul kan, ada yang harimau biasa. Nah ini sebagai kekuatan daripada yang mendampingi aktivitas dalam keseharian. Ini juga Pak Yus, jadi tradisi katakanlah orang-orang sakti dulu suka memelihara hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang katakanlah yang memang susah dijinakkan, itu juga memberikan ada efek lah, memberikan simbol di pada zaman sekarang ini. Itu ada kaitan dengan nama. Biasanya orang-orang Kayu Agung itu ada nama Singa Mangkudepati, ada Macan, Pak Macan. Itu ada efek juga dari dari sejarah itu. Sebagian memang ada. Kita pernah mengenal terkadang orang-orang Kayu Agung itu punya nama lain, bukan gelar kan, tetapi panggilan nama lain yang biasa dipanggil dalam keseharian. Misalnya Pak Macan, iya benar. Misalnya Pak Singe, ya. Biasanya kalau ditelusuri kan, mereka ini merupakan garis-garis keturunan dari orang-orang sakti yang pernah memelihara daripada hewan-hewan tersebut. Mungkin yang kita tanyakan lagi Kayus, yang kita tanyakan itu biasanya kalau dulu orang-orang sakti zaman dahulu, tempo dulu itu saat meninggal dunia, katakanlah saat wafat, itu jarang dimakamkan di makam perkampungan, tapi justru dijauhkan. Mereka tuh kadang-kadang dimakamkan di hutan. Nah ini kira-kira maksudnya apalah efeknya kira-kira itu kan? Nah, kalau dari sisi menjaga keamanan, ya, orang-orang Kayu Agung punya prinsip kan, yang namanya orang berilmu, orang sakti, katakanlah bukan ilmu dunia kan, tetapi ilmu kebatinan kan. Dia ini meskipun sudah meninggal,
terkadang ada kelompok-kelompok tertentu yang masih menganggap beliau itu sakral. Nah, sehingga untuk menjaga keamanan pemakaman dia itu, sehingga makamnya itu dijauhkan dari perkampungan. Dan ada juga makam-makam mereka ini disalahgunakan oleh orang-orang yang menyalahgunakan tentang sikap peradaban. Misalnya dianggap sebagai makam keramat, tempat mereka memuja-muja, meminta-minta. Jadi untuk menghindari simpang siur pendapat daripada orang-orang yang beriman dengan orang-orang awam yang katakanlah yang hobinya memohon kepada berhala dan sebagainya kan, itu dihindarkanlah makam-makam orang-orang sakti itu dimakamkan di hutan yang jauh dari jangkauan. Ya. Nah itu hubungan yang kata Kak Yasir tadi bahwa ada hubungan antara orang sakti dengan hewan-hewan. Saya mengingatkan di Jawa Barat ada istilah Prabu Siliwangi yang memelihara harimau. Tapi itu agak beda ya keterangan karena memang ada perbedaan antara daerah satu dengan daerah lain. Nah, orang-orang sakti memang selalu dinobatkan mereka itu harus dekat dengan masyarakat. Nah di Kayu Agung juga orang-orang sakti itu lebih dekat dengan masyarakat. Ini kebanyakan pendekatan mereka itu dalam segi apa? Nah, begini, rata-rata katakanlah orang-orang sakti dari suku Kayu Agung zaman dulu, mereka itu di samping memiliki mantra-mantra guna yang sifatnya sakti untuk berperang atau mempertahankan diri dari gangguan-gangguan, mereka juga memiliki kesaktian-kesaktian yang bisa misalnya mengobati orang sakit, menolong secara sosial ini. Nah justru itulah orang-orang gagah zaman dulu sangat identik dekat dengan masyarakat karena masyarakat sangat membutuhkan pertolongan mereka. Oh iya, termasuk itu nilai tradisinya ya. Iya. Nilai tradisi yang di. Misalnya kan ada Puyang Petoribu Omas. Iya. Petoribu Omas ini dikenal sebagai dukun beranak. Nah kan, di samping dia profesi sebagai dukun beranak, dia juga punya kekuatan batin ya yang mampu menaklukkan hewan-hewan seperti banteng dan sebagainya kan. Nah, orang-orang kampung di samping minta bantuan untuk proses kelahiran, juga suatu saat mereka minta perlindungan daripada si Petoribu Omas tersebut dengan alasan menjaga keamanan dari gangguan-gangguan hewan-hewan buas dan sebagainya. Luar biasa mana. Tapi ada tadi menarik ya apa yang ditanyakan oleh Kak Yasir tadi bahwa kebanyakan orang-orang sakti itu dimakamkan itu jauh dari pemukiman warga. Mungkin untuk saat ini, mungkin untuk saat ini, untuk di masa dulu mungkin itu perkampungan. Atau memang enggak? Memang jauh. Memang dari dulu bukan perkampungan karena mereka itu dimasukkan ke hutan. Iya. Tapi yang dikhawatirkan kata Kak Yasir tadi ada beberapa pemahaman masyarakat itu nanti dibuat sejenis keramat. Nah kalau boleh tahu, ini sekarang orang-orang sakti yang masih dianggap keramat, yang selalu diminta sesuatu itu siapa? Kalau menurut perkembangan dan pengamatan kita selaku budayawan ya, pengamat budaya, orang-orang sakti yang dikeramatkan khusus yang ada di Kayu Agung kan, ya kalau kita berbicara masalah itu luas kan, benar. Kita berbicara masalah Kayu Agung, terutama orang-orang sakti yang betul-betul situs daripada pribadi dia itu masih ada, misalnya ada kuburannya, ada benda-benda peninggalannya, misalnya itu sosok Sri Yang Kuning, itu makamnya itu sangat identik dengan kepanjangan lebih kurang 50 meter kan. Padahal yang sebenarnya sosok dalam kubur itu adalah orang biasa. Kemudian lagi ada Puyang Bucit, kemudian lagi
Ratu Jimat. Ini makam-makam yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat, yang dikeramatkan, yang dianggap bisa memberikan bantuan-bantuan sesuai dengan apa yang mereka minta. Untuk mengakhiri dari perbincangan kita siang ini, mungkin dari kayak saya dulu harapan ke depan tentang apa namanya nilai tradisi, nilai budaya, terutama mengenai orang-orang sakti yang ada di untuk ke depan generasi muda, sebelum nanti disambung oleh kayak ya, harapan kita sebagai generasi muda, artinya generasi muda juga harus tahu sejarah. Ya. Jangan hanya tahu dengan cerita yang sekarang, juga sering-sering menggali memang seni budaya dan juga cerita yang seperti yang sudah dituturkan oleh Kanda Yusri tadi. Artinya kita punya semacam anak muda zaman anak milenial sekarang, artinya juga punya pegangan, artinya punya sosok figur. Jangan hanya cuma figur yang ada sekarang ini, film kartun, film luar negeri, apa. Pasti kita juga punya figur loh di sini. Ternyata orang pribumi yang dulunya dia katakan tadi yang sakti mandraguna, kemudian dia juga jiwa sosial sangat tinggi, sangat dekat dengan masyarakat, jiwa penolongnya banyak. Nah, ini yang perlu kita angkat, kita kita eksplor lagi dalam arti cerita ini, biar anak-anak muda ini tahu bahwa kita punya sejarah, punya sosok, punya idola, seperti itu. Untuk kami bicara, ya kita bisa menyambung daripada apa yang diungkapkan oleh Dinda Yasir ya, harapan-harapan beliau tentang bentuk-bentuk katakanlah cerita masa lalu kan untuk generasi sekarang. Saya selaku pengamat budaya berharap kepada adik-adik generasi muda, cintailah budayamu, cintailah negerimu, dan hargailah segala peninggalan leluhurmu. Inilah merupakan jati diri daripada kita dari turun-temurun sebagai masyarakat suku Kayu Agung yang abadi di mata masyarakat. Luar biasa untuk Bapak mulai mengenai kupasan kita hari ini. Ya mudah-mudahan yang akan datang juga kita akan banyak yang bercerita, terutama ngobrol-ngobrol bareng dengan seniman yang ada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baik, kalau kita Bapak mulai mengenai, kita akhiri baik perbincangan kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.